Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait soal cara memilih perusahaan sekuritas yang baik seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau tahu dulu daftar perusahaan sekuritasnya. Jadi sumber validnya teman-teman harus masuk ke situs idx.co.id. Jadi situs idx.co.id ini teman-teman bisa dimanfaatkan untuk mengetahui data-data pasar saham, kemudian layanannya apa saja, perusahaan yang tercatat. Nah, pada kesempatan kali ini kita perusahaan sekuritas yang mau kita pilih, bagaimana cara menemukannya, cara memilihnya seperti apa. Oke, kita langsung masuk aja. Teman-teman masuk ke idx.co.id. Setelah itu arahkan kursor ke menu anggota bursa dan partisipan. Jadi anggota bursa, teman-teman klik profil anggota bursa. Nah, setelah teman-teman mengklik profil anggota bursa ini, yang langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah memilih dari sekian banyak perusahaan sekuritas yang ada di sini. Jadi kita coba all, itu total perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar itu ada 93 perusahaan. Nah, perusahaan sekuritas yang teman-teman pilih untuk perdagangan saham adalah yang lisensinya adalah perantara perdagangan efek. Jadi perantara perdagangan efek berarti teman-teman harus lihat di bagian lisensi ini apakah dia termasuk atau tidak. Nah, rata-rata dia masuk dalam perantara perdagangan efek. Jadi dia sebagai broker penjual beli saham. Nah, karena ada 93, bagaimana cara yang baik? Kalau saya sering merekomendasikan teman-teman gunakan yang dari perusahaan plat merah. Ya mungkin perusahaannya tidak terkait dengan pemerintah, tapi dia di perusahaan tersebut berasal dari biasanya dari bank plat merah. Nah, lebih aman saya nyarankan yang perusahaan sekuritas yang bagian dari bank plat merah. Nah, contoh misal BNI Sekuritas. Nah, BNI Sekuritas ini salah satu dari perusahaan plat merah ya, karena BNI kita tahu dari BUMN dan BNI Sekuritas ini adalah bagian dari bisnis dari Bank BNI ya. Jadi kalau teman-teman nyari misal ke BCA, teman-teman harus biasanya kantornya juga satu kantor dengan BCA. Jadi pastikan teman-teman pastikan dulu perusahaan yang teman-teman ikuti itu adalah perusahaan yang terpercaya. Memang semua yang ada di list ini 93 perusahaan semuanya tentu sudah dapat izin dari OJK dan sudah dapat lisensi dari Bursa Efek Indonesia. Tapi kita tidak tahu manajemennya bagaimana mengatur keamanan akun dari tiap orang-orang yang berinvestasi saham. Karena investasi saham ini teman-teman sifatnya mandiri, kita cuma buka akun lalu kita investasi sendiri. Semakin baik perusahaannya maka disimpan berapa tahun pun saham di akun teman-teman itu akan aman. Tapi kalau tidak terpercaya, misal dari bagian dari perusahaan tersebut ada karyawan yang curang karena mungkin manajemennya kurang rapi, SOP-nya juga kurang rapi, maka bisa saja saham yang ada di akun teman-teman bisa diambil alih, dijual dan lain sebagainya karena mereka punya hak akses. Nah, itu tadi, jadi pastikan yang ada hubungannya dengan bank plat merah. Misal Surya OBS. Jadi cari satu persatu ya teman-teman. Jadi misal ada ini Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Nah, itu yang level 1 ya menurut saya.
yang bisa kita andalkan keamanannya. Kalaupun terjadi misalnya kesalahan, itu karena ada oknum, bukan karena pemiliknya. Beda dengan swasta murni, teman-teman, bisa saja pemiliknya yang melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya yang kita pilih di level 2 adalah perusahaan swasta tapi sudah berumur. Nah, contoh misal dia dari BCA Sekuritas. Nah, ini saya sudah pernah, kalau kita lihat mungkin kantornya juga akan ada di bank BCA. Jadi biasanya ngantor di ruangan terpisah di bank itu sendiri. Jadi contoh BCA Sekuritas, kemudian ini BRI Dana Reksa Sekuritas juga bisa, teman-teman. Ini bisa masuk plat merah juga. Kemudian kita cari HSBC, ini bank swasta tapi tergolong dia bank internasional ya. Jadi kita harap dengan memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki bank itu jauh lebih terpercaya karena manajemennya sudah bisa kita lihat. Itu untuk level 2 ya, level 2. Level 3 memang kalau teman-teman belum tertarik ya, karena mungkin bisa saja harganya lebih mahal, maka cari perusahaan sekuritas yang swasta tapi perusahaan bonafit ya. Seperti yang kita lihat ini, misal MNC Sekuritas ya, MNC Sekuritas. Kemudian ini ada dari bank juga, OCBC Sekuritas. Kemudian Panin Sekuritas. Kemudian Sinarmas Sekuritas juga bisa teman-teman pilih. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah memilih, maka bandingkan. Kalau teman-teman trader harian misalnya, trader bulanan, mingguan, mau itu value investor atau mungkin analisis teknikal, maka biasanya yang dipilih adalah setelah keamanannya adalah harga transaksi, fee transaksinya. Jadi ada fee jual dan ada biaya jual dan biaya beli. Semakin murah maka semakin besar keuntungan teman-teman pada saat menjualnya atau membeli. Maka pilih yang fee-nya lebih murah. Nah, itu teman-teman, tugas teman-teman mau membandingkan itu. Bisa secara manual, tapi secara simple teman-teman gunakan ChatGPT. Coba kita pakai ChatGPT ya. Tolong bandingkan fee trading dari perusahaan sekuritas dari yang terkait dengan bank. Urutkan dari yang paling murah. Oke, jadi promnya sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya teman-teman, cara memilih perusahaan sekuritasnya. Jadi masuk ke ChatGPT ya teman-teman. Bisa login, bisa tidak. Di sini bisa teman-teman dapatkan. Jadi ini ada BNI Sekuritas, BRI, Mandiri, BCA, MyBank Sekuritas. Jadi fee yang paling kecil itu ada di BNI Sekuritas. Di posisi kedua ada BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan yang ketiga adalah Mandiri Sekuritas. Jadi 3 besar ini teman-teman sudah mengerucut dari tadi. Yang ring 1 cari bank yang terkait dengan bank, perusahaan sekuritasnya, lalu kemudian pilih yang fee-nya paling murah. Nah, pilihannya jatuh ke BNI Sekuritas versi ChatGPT. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Buat teman-teman yang tertarik silahkan di like, subscribe, dan bantu share video ini ke berbagai sosial media.